Love can be a way out. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Trifitria, Dwi Yunita Rahmi, Liza Saputri, dan juga Roy Martin. Nah, di sini kami akan membahas beberapa latihan dan soal pada bab 1 dan 2 buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Dwi Martani, di mana pembuatan video diskusi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah yang sedang kami ikuti, yaitu diberikan oleh Pak Madani Hatta selaku dosen pengampu. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, untuk yang pertama itu kami akan membahas mengenai latihan 1.4 bab 1, di mana soalnya itu PTS melaporkan nilai tercatat aset bersih sebesar 400 juta rupiah ketika diakuisisi 100% oleh PTP. Nah, nilai wajar aset bersih PTS pada tanggal akuisisi sebesar 510 juta rupiah. PTP membayar 500 juta rupiah atas akuisisi tersebut. Nah, diminta pada latihan ini yaitu hitunglah goodwill yang diakui atas akuisisi tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait bagaimana cara untuk mencari goodwill. Mungkin dari Dwi ada yang mau disampaikan terkait bagaimana cara untuk kita mencari goodwill ini? Jadi untuk rumus mencari goodwill yang diakui atas akuisisi PTS ini yaitu akuisisi yang untuk membayar akuisisi dikurang nilai wajar aset bersih. Yang akuisisi itu terdapat juga imbalan yang dialihkan sebesar 500 juta, Trivit. Oh, berarti kan sebelumnya kan kita masukin dulu nih untuk rumus kita mencari goodwill. Itu kan rumus kita mencari goodwill berdasarkan yang terdapat pada buku Dwi Martani, buku AKL 1 itu kan ada di halaman 14. Itu kan goodwill itu sama dengan imbalan yang dialihkan terus ditambah dengan kepentingan ekuitas. Bentar ya. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya berarti. Terus ada kepentingan non pengendali. Berarti nanti kita kurangi dengan ini ya, aset bersih yang teridentifikasi. Ya. Oke, berarti di sini ada jumlah. Di sini ada goodwill. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ada yang tahu nih imbalan yang dialihkan berapa gitu pada soal yang sedang kita kerjakan tadi di latihan 1.4 berdasarkan soalnya. Untuk imbalan yang dialihkan itu sebesar 500 juta. Oh, yang membayar 500 juta atas akuisisi ya? Iya. Oke. Nah, terus untuk kepentingan yang dimiliki sebelumnya ada nggak nih? Nggak ada. Nggak ada ya. Kepentingan non pengendali kalau kita lihat juga nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti jumlahnya tetap ya. Untuk jumlahnya tetap berarti untuk jumlahnya itu tetap 500 juta. Oke. Nah, kalau untuk aset bersih teridentifikasinya berapa nih di soal? 510 juta ya? Iya, Pet.
Oke, ini tadi kan rumusnya kan adalah imbalan yang dialihkan ditambah dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya, ditambah dengan kepentingan non pengendali, terus dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi. Nah, untuk imbalan yang dialihkan tadi kan 500 juta nih, terus kepentingannya nggak ada, kepentingan non pengendali juga nggak ada. Jadi untuk jumlahnya itu tetap ada 500 juta, berarti langsung kita kurangi dengan ini ya, dengan 510 juta. Oke, oke bentar ya. Berarti di sini ada 10 juta berarti. Minus 10 juta. Oke. Oke, berarti untuk hasil dari latihan 1.4 bab 1 ini tadi kan terkait soal yang telah diberikan ini, untuk goodwill-nya itu minus 10 juta rupiah. Nah, ini sepakat nggak? Atau dari teman-teman ada hasil yang lain atau gimana? Boleh disampaikan. Izin menambahkan teman-teman? Ya, boleh. Ya, kalau untuk goodwill-nya itu benar ya, minus 10 juta. Di sini kenapa bisa minus? Ini berarti menandakan bahwa akuisisi tersebut kita beli secara diskon. Kenapa bisa dikatakan secara diskon? Karena kan kita kan membayarkan nilai ataupun imbalan yang kita alihkan itu nilainya itu lebih kecil dari nilai wajar yang kita akuisisi. Jadi maka dapatlah hasilnya minus. Nah, jadi karena nilai yang kita karena nilai yang kita alihkan itu lebih kecil dari nilai akuisisi ataupun nilai wajar dari PT yang kita akuisisi itu lebih rendah, maka ini dikatakan sebagai pembelian diskon. Kalau dia minus itu berarti pembeliannya diskon. Siap. Oke. Berarti sepakat ya, udah benar untuk goodwill dari latihan 1.4 bab 1 ini sebesar minus 10 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal 1.1. Soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, PT Parento mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas PT Subsido dengan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan par Rp5.000 dan nilai pasar 24.000 per lembar saham. Biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sehubungan dengan akuisisi tersebut atau legal cost adalah 20 juta. Dan biaya penerbitannya yaitu 30, biaya penerbitan sahamnya yaitu 30. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada jurnal laporan posisi keuangannya, bisa dibaca sendiri. Nah, yang diminta pada soal ini yang pertama ada 3. Yang pertama yaitu hitunglah goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut. Yang kedua yaitu buatlah jurnal yang dibuat oleh PT Parento atas akuisisi tersebut. Yang ketiga yaitu jika Parento melakukan akuisisi atas saham PT Subsido, buatlah jurnal akuisisinya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu yang diketahui ya teman-teman. Oke, bentar Bi. Penyelesaian. Oke. Jadi yang pertama kita masukkan dulu yang diketahuinya apa aja ya? Iya. Oke. Nah, yang diketahui apa aja tuh? Bisa teman-teman yang ada yang mau membantu? Ini yang diketahui yang pertama kalau di soal tadi saham. Ini ada jumlah saham ya, saham 20.000 lembar. Iya. Iya. Oke, terus? Nilai parnya Oke. Nilai parnya kata Roy.
Nilai par Nilai apa? par 5.000. 5.000. Terus Nilai pasar PT nilai pasar 24.000 per lembar. Terus biaya legal cost-nya juga, Fit. biaya legal cost 20 juta. Iya. Oke, terus biaya penerbitan ya, terakhir 30 juta. Iya. Oke. Nah, tadi kan yang pertama itu kan kita kan diminta untuk mencari goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut. Nah, berarti untuk mencari goodwill-nya ini sama kayak yang apa tuh latihan 1.4 ya, yang telah kita bahas sebelumnya kan. Iya. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu imbalan yang dialihkan. Oke, bentar ya. Goodwill. Oke. Nah, untuk mencari goodwill tadi kan kita perlu mengetahui dulu imbalan yang dialihkan. Terus apa lagi tadi? Kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Terus apa lagi tadi teman-teman? Kepentingan non-pengendali. Kepentingan pengendali. Jumlah ya? Jumlah. Terus kita kurangi dengan aset bersih Aset teridentifikasi. Oke. Nah, untuk imbalan yang dialihkan berapa nih? Imbalan yang dialihkan 480 juta. 400. Nah, ini 480 juta dapatnya dari mana, Roy? 480 juta tuh didapat, itu kan diketahui kan ada sahamnya kan 20.000 lembar kan. Dikali sama nilai pasarnya per lembar. Oh, berarti 20.000 dikali dengan 24.000. Dikali 5. Iya. Oke, sebentar ya. Oke, nah untuk kepentingan yang dimiliki sebelumnya ini nggak ada ya? 0. Ya, nggak ada. Kepentingan non pengendali juga 0. Berarti jumlahnya sama 480 juta. 480 juta. Aset bersih teridentifikasinya berapa? 495 juta. 495 juta. Nah, ini dapatnya dari mana? Itu kalau untuk aset bersih teridentifikasinya kita dapatnya itu dari kan tadi kan ada di soal kan. Nah, nilai wajarnya kita jumlahkan. Jadi totalnya nilai wajar aset sama liabilitasnya kita totalkan, jadi dapatlah senilai 495 juta. Oke. Berarti ini langsung kita kurangkan ya, untuk 480 juta dikurang dengan 495 juta. Ya.
Berarti ini minus lagi ya, minus 15 juta. 15 juta. Ya. Oke, berarti untuk ininya udah dapet ya. Untuk apa? Maaf. Oke, bentar. 15 juta minus ya tadi dalam kurung. Oke, berarti untuk goodwill-nya udah dapat ya tadi. Untuk goodwill-nya itu minus 15 juta. 15 juta. Oke, berarti untuk goodwill-nya kita udah dapat kan minus 15 juta. Nah, terus yang perintah yang kedua itu kita membuat jurnal yang dibuat oleh PT Parento atas akuisisi tersebut. Ini nggak apa-apa ya, kita bikin di sini aja untuk jawabannya, yang nomor 2. Iya, nggak apa-apa sih. Jurnal, ini namanya jurnal biaya berarti ya? Iya, Fit. Oke, sebentar. Oh, jurnal yang mencatat Nah, untuk jurnalnya gimana nih, teman-teman? Gimana? Beban legal tuh ada kan beban yang Beban legalnya di debit ya? iya. Beban legal cost atau beban tanggungan? Enggak. Beban tangguhannya juga, beban legalnya juga. Oh, berarti untuk jurnalnya ini beban pada beban tangguhan. Bukan, Fit. Beban legal, beban tangguhan pada kas. Pada kas. Oh, oke. Beban legal di debit berarti ya? Iya. Beban legal sama beban apa tadi? Beban tangguhan. Beban tangguhan. Ini berarti tadi beban legal cost ya? Iya. Nilai bisa tadi 20 juta. Terus untuk beban tangguhannya? 30 juta. Nah, terus di kreditnya berarti kas ya? Iya, Fit. Kasnya 50 juta. Oke, teman-teman. Izin menambahkan, teman-teman. Oke, boleh. Di sini kan ada yang namanya akun beban tangguhan ya. Kenapa bisa muncul akun beban tangguhan? Nah, akun beban tangguhan ini timbul dikarenakan pada saat kita mengakuisisi ataupun pada saat kita mengakuisisi perusahaan lain itu, nah kita itu mengakuisisinya dengan saham. Maka biaya yang terkait dengan saham yang kita keluarkan itu dinamakan sebagai beban tangguhan. Nah, jadi
kenapa di sini ada beban tangguhan. Oke. Oh, berarti ini tadi karena PT Parento ini mengakuisisinya menggunakan saham itu ya tadi ya. Itu dia menerbitkan Ya, saham sebesar 30 juta. enggak, itu Gimana? biaya yang dikeluarkannya, Bit. Biaya yang dikeluarkan Oh, untuk mengeluarkan saham tersebut. oke. Jadi gimana nih untuk jurnal yang dicatat oleh PT Parento? Udah ini ya berarti? Udah selesai? Iya, Bit. Oke, berarti kita langsung masuk ke yang ketiga ya. Itu kita bikin di sini aja. Oke, sebentar. Oke, berarti selanjutnya kita mencari untuk yang ketiga yaitu jika PT Parento melakukan akuisisi atas saham PT Subsido, buatlah jurnal akuisisinya. Oke, kita bikin di sini aja. Berarti ini jurnal pengakuisisian ya namanya. Iya. Akuisisian. Nah, ini apa aja nih jurnalnya? Yang pertama itu tentu Ada kas ya. Iya. Kas. Terus ada piutang usaha ya. Iya. Piutang usaha. Terus ada persediaan. Terus ada mesin. Terus ada aset lainnya. Nah, ini untuk yang di debit kan. Nah, mungkin Debit. kita cari dulu untuk nilainya ya. Bentar. Untuk ininya berapa nih? Untuk kasnya tadi? 40 juta. 40 juta. Ya, sebesar untuk jurnal akuisisi ini yang kita akui sebesar nilai wajarnya, Bit. Oh, sebesar 40 juta berarti. Nilai wajarnya berarti. Oke, terus untuk piutangnya? 45 juta. 45 juta ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ya lihat di buku untuk tabelnya, karena tadi tabelnya ada di atas gitu, jadi susah buat kita kalau mau naik turun. Terus untuk persediaannya ini ada 160 juta ya. 160 juta. Untuk mesin itu 370 juta. Terus untuk aset lainnya berapa? Aset lainnya 12 juta. Iya, 12 juta. Oke, ini kan untuk yang di debit nih. Terus untuk yang di kredit apa nih? Utang Liabilitas, usaha. Ya, sebentar. Usaha. Terus ada utang lain. Utang lainnya. Utang lainnya. Terus Saham biasa. oke. Terus Yang terakhir itu keuntungan pemberian diskon. diskon. Ya, diskon. Aduh.
Bentar ya teman-teman, kita besarin dulu. Oke, berarti untuk untuk utang usahanya berapa? Untuk utang usaha 70 ya. Oke, sebentar. 70 juta. Juta. Terus utang lainnya 62 juta ya. Iya. Iya. Juta. Terus saham biasanya 480 juta. ini dapatnya dari mana nih untuk 480 jutanya? Untuk 480 juta tuh Dari itu sama dengan imbalan yang kita alihkan tadi, Bin. iya. Oh, mungkin kita cari goodwill tadi ya, yang sahamnya tadi, jumlah sahamnya yang 20.000 tadi, terus kita kalikan dengan nilai pasar. Iya, 24.000. Oke. Terus untuk keuntungan pembagian diskonnya, ini berapa nih? Berapa ini? Keuntungan pembagian diskon? 15. Oh, 15. 15. 15 Iya. juta. Iya. Oke. Berarti ini untuk jurnalnya ya? Untuk jurnal pengakuisisian, ini pada tanggal, nggak ada tanggalnya ini ya teman-teman? Tanggal Pada tanggal 1 Januari. 1 Januari 2015 ya. Oke, bentar ya. Satu Januari 2015. Nah, oke, ini untuk ini ya, untuk goodwill-nya tadi itu ada minus 15 juta rupiah. Untuk jurnal yang dicatat oleh PT Parento tadi ada beban legal cost itu di debit 20 juta, terus beban tangguhan di debit 30 juta dan kas 50 juta. Nah, ini untuk jurnal pengakuisisiannya gitu. Pada tanggal 1 Januari, kita hapus saja di sini aja. Januari 2016. Nah, untuk sebatas ini dari teman-teman ada tambahan atau yang lain nih? Gimana, cukup dari Dwi? Nggak ada, Pit. Kayaknya udah pas ya. Oke, kalau dari Liza gimana, Zah? Ada tambahan nggak? Kayaknya udah cukup dari. Oke, dari Roy, gimana Roy? Cukup ya? Sama kayaknya udah cukup. Oke, siap. Berarti ini udah ya, untuk soalnya tadi kan ini ada pada tanggal 1 Januari 2015, PT Parento mengakuisisi seluruh aset dan likuiditas PT Subsido dengan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan par 5.000 dan nilai pasar 24.000 per lembar saham. Biaya yang harus dikeluarkan itu sehubungan dengan akuisisi tersebut, legal cost adalah 20 juta dan biaya penerbitan saham sebesar 30 juta, dan ini ada jurnalnya dan ini ada yang diminta plus penyelesaiannya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita ke latihan 2.2 untuk bab kedua. Soalnya pada awal tahun 2015, PT Investor mengakuisisi 30% saham PT Investe pada nilai tercatatnya. Pada saat itu, nilai ekuitas PT Investe adalah 400 juta. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investe. Selain saham biasa,
ekuitas PT Investe juga terdiri dari 100 lembar saham preferen kumulatif 5% dengan nominal Rp2.000. Tidak ada dividen yang terutang. Pada periode sebelumnya, PT Investe melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 150 juta dan membayar keseluruhan dividen sebesar 72 juta. Nah, untuk soal ini diminta hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada tanggal 31 Desember 2015. Oke, izin masuk ya teman-teman. Nah, jadi kan di sini kan dari soal 2.2 bab 2 kan diminta itu kan kita menghitung nilai tercatat investasi yang disajikan oleh PT Investor pada tanggal 31 Desember 2015 kan. Nah, kalau yang Trivitra ketahui ya, untuk kita mencari nilai tercatat investasi itu yang disajikan oleh investor ini, kita tuh harus di mana rumusnya itu akuisisi investasi ditambah dengan akuisisi laba dan juga dikurangi dengan akuisisi dividen. Nah, kalau menurut teman-teman rumusnya gitu juga nggak atau berbeda? Iya, sama itu Trivit. rumusnya. Oke, nah berarti tadi kan untuk rumusnya kan akuisisi investasi ditambah akuisisi laba dikurangi dengan akuisisi dividen. Nah, berarti kan untuk kita mengetahui di bagian akuisisi laba, kita harus mengetahui selisih kan, selisih labanya berapa gitu. Nah, untuk mencari selisih laba ini kan rumusnya itu laba dikurangi dengan saham preferen. Nah, itu untuk mencarinya gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Soalnya dari Trivitria belum paham tuh mengenai gimana cara mencari saham preferen itu. Izin masuk ya teman-teman. Oke. Di sini kan kita kan perlu melakukan kita perlu mencari berapa sih akuisisi kita terhadap laba bersih ataupun dividen. Nah, sebelum kita melakukan itu sebaiknya kita mencari dulu tuh apakah ada saham preferennya. Nah, di kasus 2.2 ini di sini ada saham preferennya. Jadi kita harus mencari dulu berapa sih nilai saham preferen tersebut. Baru setelah kita mengetahuinya, baru nanti kita bakal bisa mencari akuisisi laba bersih ataupun akuisisi dividen. Kenapa kita harus mencari saham preferen ini terlebih dahulu? Karena kan di dalam buku kan sebelumnya kan udah pernah dijelaskan kan, pemegang saham di preferen itu lebih diutamakan kalau semisalnya ada pembagian laba ataupun dividen daripada pemegang saham biasa. Jadi kalau untuk menghitungnya sendiri, sini kan dari soal kan diketahui ada 100.000 lembar saham preferen dengan harga nominalnya itu per lembar 2.000 dan tingkat bunga kumulatifnya itu 5%. Jadi bisa tolong diketik. Oke. Berarti ini kita cari saham preferen kumulatif 5% ya, Roy? Ya, di sini kita cari saham preferennya dulu. Oke, bentar. Saham preferen kumulatif 5%. Udah? Terus? Enggak, bukan gitu, Pit. Formatnya saham preferen kumulatif sama dengan, kita langsung cari itunya ya. Oh, bentar. 5%-nya hapus dulu. Oke, langsung sama dengan? Ya, sama dengan. Nah, dari soal nilainya itu bisa ada yang bantu jawab berapa nilai saham preferen? Ada 100. Saham preferennya itu 5% ya, Roy? Iya, itu bunganya 5% ya. Iya. Berarti masukin dulu nilai saham preferennya berapa? 100.000. 100.000 lembar. Ya, 100.000 lembar. Oke, bentar. Berarti 100.000 lembar. Ini dikalikan dengan 2.000 ini ya, dengan nominal ini. Ya, dikalikan harga per lembarnya. Harga per lembar kan 2.000. Oke, ya. 2.000. Nah, terus? Nah, dikalikan tingkat persentasenya. 5%. Ya, 5%. Bentar, berarti ini kita buat dalam kurung ya?
Dah. Berarti langsung aja nih. 100.000 dikali Rp2.000 dikali dengan 5%. Ya, nilainya 10 juta. Oh, oke. Nah, dah. Terus gimana? Nah, ini kan kita kan udah mendapatkan nilai saham berperan kan. Nah, baru selanjutnya kita bisa melakukan akuisisi. Berapa sih akuisisi kita terhadap laba ataupun dividen yang dibagikan tersebut? Langkah selanjutnya itu kita menghitung itu. Apa namanya? Kita menghitung laba bersihnya. Akuisisi laba ya, Roy? Ya. Menghitung akuisisi laba. Langsung nih. Iya. Ya. Yang diketahui kan yang harus diketahui di situ kan selisih laba ya. Jadi laba dikurang hasil saham preferan itu kan? Oh, berarti kan untuk akuisisi laba ini kan selisih laba dikalikan dengan yang 30% ini ya. Berapa persennya? Iya, yang diakuisisi 30%-nya. Berarti, oke, bentar. Ditulis dulu ya. Ditulis, diketik maksudnya. Selisih laba dikali dengan 30%. Nah, untuk selisih laba ini kita harus cari dulu kan berarti berapa nilainya? Oh, bentar. Kita buat di sini aja ya, teman-teman, untuk kita mencarinya. Nah, untuk mencari selisih laba nih rumusnya apa? Laba dikurang saham preferen tadi, hasil saham preferen tadi. Oh, benar. Selisih laba sama dengan laba dikurangi dengan saham preferen yang 10 juta ya? Preferen tadi ya, preferen tadi. Berarti labanya berapa? Labanya 150 juta diketahui di soal trifid. Oh ini ya. Laba bersih. Iya. 150 juta dikurangi saham preferennya 10 juta. Iya. Iya. Berarti 140 juta ya? Iya. Nah, ini udah selisihnya udah dapat kan? Ini ada 140 juta. Nah, berarti untuk di sini langsung kita masukin aja ya. Kan di akuisisi laba tadi kan rumusnya kan selisih laba dikali 30%. Nah, untuk selisih labanya udah kita ketahui 140, berarti 140 juta dikali dengan 30%. Iya. Iya, Pet. Bentar ya. Berarti selisih laba 140 juta dikali 30%. Nah, ada yang bisa bantu kalikan nggak hasilnya berapa? Udah 42.600.000. 42 juta aja nggak sih itu? Iya, bentar ya. 42 juta. Bentar, kalikan lagi. 140 juta dikali 30%. 42 juta. 42 juta. Ya berarti untuk akuisisi labanya udah dapat kan? 42 juta. Nah, berarti di sini kita tinggal mencari untuk akuisisi investasi sama akuisisi dividen. Iya, Trifid. Yang untuk akuisisi dividen itu juga dibutuhkan selisih dividen yang kita butuhin tadi juga sama. Dividennya dikurang saham preferen tadi. Ini untuk kita mencari yang mana nih? Untuk akuisisi dividen? Akuisisi dividen. Akuisisi dividen itu saham preferennya juga diperlukan. Oke, bentar. Berarti di sini akuisisi dividen sama dengan
dividen dikurang selisih dividen dikurang Dikali 30%. dikali ya. Dikali Iya, dikali dikali 30%. 30%. Nah, berarti kita harus mencari selisih dividen juga kan? Iya. Oke, kita coba di sini ya. Selisih dividen itu sama dengan dividen dikurang saham dividen. preferen. Dividen dikurang saham preferen. Nah, mungkin dari Roy bisa bantu sebutkan untuk nominalnya. Itu kan dari soal kan dividen yang dibagikan perusahaan itu senilai 72 juta. Oke, bentar. Berarti 72 dividennya 72 juta ya untuk dividennya. Ya. 72 juta. Terus Dikurangkan dengan saham preferen yang udah kita cari tadi. Oh, Nilai berarti 10 juta. Oh, sama ya? 10 juta. 10 juta. Berarti 62 juta. Iya, Pit. Iya, Pit. Oke. Oke, berarti untuk akuisisi dividen ini kan tadi kan selisih dividen dikali 30%. Nah, untuk selisih dividennya udah kita ketahui, berarti langsung kita kalikan aja nih. Nah, mungkin ada ini apa dari teman-teman yang bisa bantu untuk mengalihkannya. Hasilnya 18.600.000, Fit. Berapa, Wi? 18.600.000. 18.600.000. Oke, nah berarti kita udah dapat dua kan? Untuk rumusnya tadi kan akuisisi investasi ditambah akuisisi laba dikurangi dengan akuisisi dividen. Nah, untuk akuisisi labanya tadi 42 juta, akuisisi dividennya dividen ya. Bentar. Akuisisi dividennya itu ada 18.600.000. Nah, berarti terakhir kita harus mencari akuisisi investasi kan? Iya. Akuisisi investasi. Nah, untuk rumusnya gimana nih? Untuk rumusnya itu nilai investasinya dikalikan akuisisi saham 30% tadi, Fit. Sama. Nilai investasi dikalikan dengan 30% juga kan? Iya. Oke. Nilai investasi di sini berapa ya? Oh, ini. 400 juta. Oh ya. Juta. 400 juta dikalikan dengan 30%. 30%. Oke, mungkin bisa dicari teman-teman tuh nilainya. Nilainya itu 120 juta, Fit. 120 juta. Nah, oke. Nah, ini kan udah dapat kan tadi dari kita mencari akuisisi labanya berapa, akuisisi dividennya berapa, sama akuisisi investasinya berapa. Nah, berarti selanjutnya itu langsung kita masukkan aja ya ke rumusnya untuk akuisisi investasi, akuisisi laba, akuisisi dividennya. Bentar. Iya, selanjutnya kita mencari itu. Izin, Pit. Ya. Selanjutnya kan ini kan udah dapat semua kan, akuisisi laba berapa, akuisisi berapa. Nah, kita selanjutnya itu mencari nilai akhir dari investasinya itu berapa. Oh, berdasarkan rumus yang udah kita jelaskan sebelumnya tadi ya? Iya. Okay. Iya. Perlu kita tulis lagi nggak nih? Atau kita langsung aja masukin nilai ininya? Ya, langsung kita masukin aja, Bit. Oke, bentar ya. Berarti kita mulai dari sini. Akuisisi investasi ditambah akuisisi laba dikurangi dengan akuisisi
dividen. Di sini tadi berapa tadi investasi ya? 120. Oke, mohon maaf ya teman-teman karena tadi Trifitria sinyalnya nge-lag gitu ya, terkeluar. Nah, jadi tadi kan udah kita ketahui ya untuk nilai akuisisi investasi, akuisisi laba sama akuisisi dividen tuh. Nah, di akuisisi investasi ini tadi ada 120 bentar. 120 juta. Ya sebentar ya, Excel-nya juga nge-lag ternyata. 120 juta. Terus ditambah dengan akuisisi labanya tadi 42 ya? Iya, 42 juta. Iya. 42 juta. Terus dikurangi dengan akuisisi dividen. Sebesar 18 juta 16. Nah, mungkin dari Roy, Liza, sama Dwi boleh ya tolong untuk dicari nilai akhirnya. Mungkin nanti ada yang berbeda, bisa kita diskusikan kembali. Oke, mungkin boleh dicari dulu untuk nilainya. Hmm, 120 juta ditambah 42 juta 18 juta 600. Oke, nah kalau dari Dwi berapa Wi hasilnya Wi? 143.400.000 Trifit. Berapa Wi? 143.400.000. Oke, kalau dari Rida berapa Za? Sama atau berbeda? Sama sih, Fit. 143.400.000. Roy gimana Roy? Sama? Iya, sama Fit. Berarti 143.400.000 rupiah. Nah, berarti ini ya teman-teman untuk hasil dari diskusi kita terkait dengan latihan bab 2 ya, itu pada nomor 2.2 terkait dengan nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada 31 Desember 2015. Itu nilainya adalah sebesar 143.400.000 rupiah. Oke. Baiklah teman-teman, selanjutnya kami akan membahas soal 2.4 itu pada bab 2. Oke, yang mana untuk soal 2.4 bab 2 ini, pada 1 April 2015, PT Investor mengakuisisi 30% saham PT Investi senilai 180 juta rupiah. Nah, pada awal tahun 2015, nilai ekuitas PT Investi adalah 500 juta rupiah. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi. PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 160 juta rupiah dan membayar dividen sebesar 70 juta rupiah. Tanggal 1 Mei 2015, asumsikan bahwa laba bersih Investi terjadi merata sepanjang tahun. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Investor menjual 1/3 investasinya atas PT Investi seharga 65 juta rupiah kepada pihak ketiga atas penjualan ini. PT Investor masih memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Nah, pada soal 2.4 bab 2 ini diminta yang pertama itu menghitung goodwill yang terjadi atas akuisisi,
Yang kedua itu menghitung terjadi keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi tersebut. Dan yang ketiga itu membuat jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT investor sampai dengan tanggal pelepasan sebagian. Nah, mungkin yang pertama kita akan membahas terkait menghitung goodwill yang terjadi atas akuisisi terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, sebentar. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan terkait untuk mencari goodwill. Mungkin kita masuk itunya dulu, Fit. Biaya perolehannya. Boleh. Apa tadi? Gimana? Kita masukkan biaya perolehannya dulu, Dak. Sebentar. Goodwill. Biaya perolehan. Terus? Senilai 180 juta. 180 juta. Oke. Terus Selanjutnya kita cari nilai tercatatnya itu berapa? nilai tercatat bersih tercatat. ekuitasnya itu berapa? Oh, berarti nilai tercatat bersih ekuitas. Ya. Gimana nih? Mungkin yang lain bisa bantu untuk nilai tercatatnya. Itu 30% akuisisi sahamnya dikali 500 juta. dikali 500 juta dari Nilai ekuitas. Oh. Oke, bentar. Berarti kita bikin di sini ya. nilai ekuitas PT Investi ya, 500 juta. Oh, berarti 30% dikali dengan 500 juta. Iya. Oke, berarti ini kita pindahkan ke sini aja. Jadi berapa nih? 150 juta, Pet. Bentar, ini 30% itu dapat dari mana? Kan dari soal itu 40%. 30 dari soal. 30% itu 30. bisa yang Senza. Yang PT Investor mengakuisisi 30% saham PT Investi. Oh iya. 2.4. Oke. Nah, Tripitri mau nanya ya, terkait yang 30% ini tadi, kan nilai aset bersih ekuitas kan? Nah, itu kan di soal ini kan nilai ekuitas PT Investi adalah 500 juta nih. Nah, ini kenapa kita kalikan 30%? Itu karena kan kita kan mengakuisisinya kan hanya sebesar 30%, enggak secara 100% kan? Enggak secara sepenuhnya. Oh, oke. Oh, berarti seandainya kan soalnya PT Investor mengakuisisi 100% saham PT Investi. Berarti untuk nilai tercatat bersih ekuitasnya 500 juta ya? 500 juta ya. Oh, Iya. berarti karena PT Investor ini mengakui hanya 30%. Jadi 30% kita kalikan dengan nilai ekuitas dari PT Investi untuk nilai tercatat bersih ekuitas. Iya, kita kalikan dengan nilai tercatat tadi. Oh, oke, siap-siap. Nah, jadi terus gimana nih? Udah tuh kita langsung bisa langsung dapat tuh goodwill-nya. Tinggal kita kurangkan berarti. Oh, jadi untuk goodwill Iya. ini biaya perolehan langsung kita kurangkan dengan nilai tercatat bersih ekuitas. Iya kan Iya.
karena kan kepentingan non pengendali sama kepentingan yang dimiliki sebelumnya kan nggak ada kan, nol kan. Jadi langsung saja kita ke nilai tercatatnya. Oh, oke. Sesuai rumus goodwill gitu kan. Berarti ini tadi perlu kita bikin juga nggak nih nilai apa tuh? Nilai yang dimiliki sebelumnya sama nilai non pengendali, pengendali, kepentingan non pengendali. Nggak usah, langsung aja. Langsung Nggak aja. usah. Langsung aja, Bit. Berarti di sini 30 juta ya? Ya. Ya, Pit. Oke, berarti untuk goodwill $30. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya, teman-teman. Yang kedua Izin, ini teman-teman. kita menghitung keuntungan atau kerugian atas Izin, Bit. pelepasan investasi tersebut. Oke, boleh? Ini kan goodwill yang kita dapatkan sebesar 30 juta. Nah, ini kan pada kasus 2.4 ini kan nggak ada tuh selisih antara nilai wajar sama nilai tercatat ekuitas tadi kan. Oke, Nah, terus? berarti kita nggak perlu melakukan alokasi. Tetapi seandainya jika kasusnya ada tuh selisih antara nilai tercatat sama nilai wajarnya, baru kita melakukan alokasi. Untuk kasus 2.4 kan nggak ada kan. Jadi langsung kita mendapatkan goodwill itu senilai 30 juta. Karena nggak ada selisih kan antara nilai tercatat sama nilai wajarnya tadi. Oh, bentar. Nah, terus untuk yang nomor 2 ini kita nih mengalami keuntungan atau kerugian, lihatnya dari mana? Kayak mana caranya? Untuk yang nomor 2 itu kita itu untuk mencari keuntungan kan ini kan kasusnya kan investasinya kan dijual sepertiga. Berarti sepertiga dari investasi itu kita jual. Nah, sementara investasi kita tadi itu kan senilai 180 tuh. Iya. Coba tulis dulu. Tulis dulu yang nomor 2-nya, Bit. Oke, bentar. Oh, Biar lebih enak kan? Berarti untuk kita mengetahui kita nanti mengalami kerugian atau keuntungan, kita harus mencari dulu apa tuh untuk kita mengetahui kita tuh mengalami kerugian atau keuntungan ini berarti nanti harga jual investasi kita kurangi dengan nilai investasi yang dijual. Gitu kan? Iya. Iya, Bit. Ya, sebentar. Kita di sini aja ya. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi. Oke. Jadi gimana tadi? Ya kan dari soal kan diketahui investasi yang dijual tuh sebesar sepertiga tuh dari investasinya. Diketahui investasi dijual sebesar 1/3 dari nilai investasi. Maka langsung kita cari untuk harga jual kan? Harga jual. Nah, kita cari dulu. Gimana? Oke, maaf ya teman-teman, karena tadi sinyalnya sempat hilang. Mungkin untuk Roy boleh dilanjutkan, Roy? Ya, di sini kan kasusnya kan investasinya itu kan dijual 1/3 dari nilai investasinya kan. Nah, maka kita tuh harus cari terlebih dahulu tuh berapa nilai investasi yang dijual. Nah, caranya itu cara untuk mencarinya yaitu dengan sebesar biaya perolehan tadi yaitu senilai 180. Nah, kita bagi dengan 3. Maka didapat 60. Oke. Mungkin kita buat dulu ya. Di sini berarti apa tadi? Nilai investasi yang dijual. Yang dijual. Ya, nilai investasi.
Nilai investasi yang dijual. dijual. Apa tadi? 60 juta. 60 juta. 60 juta ini dapatnya dari mana? 180 dibagi 3 dari nilai biaya perolehan tadi, Fit. Iya. Oke, berarti untuk carinya ini biaya perolehan ya? Biaya perolehan dibagi dengan 3. Sepertiga ya. Sepertiga biaya perolehan. Biaya perolehan berarti kita bagi dengan 3 ya. Oke. Iya, hasilnya 60 juta. Bentar teman-teman. Berarti tadi 180 juta dibagi 3 sama dengan 60 juta. Oke, terus? Oke, sebentar ya teman-teman. Ini sinyalnya jelek. Bentar. Mohon maaf ya sekali lagi. Oke, berarti ini tadi 180 juta kan? Sebentar. 180 juta dibagi dengan 3 sama dengan 60 juta. Nah, terus gimana selanjutnya? Selanjutnya itu harga jual investasi, Fit. Harga jual investasi. Berapa? 65 juta. 65 juta. Ini dapatnya dari mana? Itu diketahui di soalnya. Iya, ada. Sebentar ya. Oh, ini. Oh, oke. Ya. PT investor menjual Ya. setengah investasinya atas PT investasi seharga. Oke. Nah, berarti untuk kita mengetahui keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi ini, langsung aja ya kita kurangin harga jual investasi dikurangi dengan nilai investasi yang dijual. Iya, Iya, Fit. itu. Oke, sebentar. Berarti kita masukin nilai aja ya. 65 juta dikurang 60 juta sama dengan 5 juta. Oke, berarti ini kita ini ya, apa? Mengalami keuntungan kan berarti? Keuntungan penjualan. Oke. Dalam kurung keuntungan penjualan. Keuntungan penjualan atau keuntungan atas pelepasan investasi kita bikin. Penjualan aja. Keuntungan pelepasan ya. Pelepasan investasi. Oke, berarti ini udah ya. Yang 2 udah. Kita langsung lanjut ke 3. Kita buat jurnal. Iya, Fit. Iya, Fit. Jurnal investasi
dibutuhkan oleh PT investor. Nah, mungkin gimana nih untuk yang ketiga? Kita catat itu dulu jurnal akuisisi investasinya, ya enggak? Berarti kita ini dulu ya. Apa tuh? Kita bikin dulu jurnal yang diperlukan gitu. Jurnal apa aja? Iya. Jurnal yang diperlukan. Nah, terus apa lagi nih? Jurnal yang diperlukan apa aja? Investasi Ya, entitas asosiasi FIT. Pada kas. Ya, kita mencetak jurnal akuisisi atas investasinya dulu berarti. Iya. Iya. Apa tadi? Investasi entitas asosiasi pada kas. Investasi Entitas entitas asosiasi pada kas. Iya. Iya. Nah, ini berapa? Untuk investasi 180 juta. 180 juta. $180 juta Di debit. Oke. Terus apa lagi? Kita itu buat jurnal dividennya. Oke, sebentar. Berarti ini jurnal ini kan? Jurnal 1 April 2015. Iya. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, salah. Satu April 2015. Oke, terus yang kedua? Kita Yang mencari kedua kita Jurnal catat dividen. jurnal pembagian dividennya. jurnal pembagian dividen. Yang apa nih untuk jurnalnya? Pada tanggal 1 Mei 2015 enggak? Ya enggak, kita buat tanggalnya dulu, Dak. Iya. 1 Mei 1 Mei 2015. 2015. Jurnalnya? Piutang dividen pada investasi entitas asosiasi. Piutang dividen Pada investasi entitas asosiasi. pada Entitas. investasi entitas Asosiasi. asosiasi. Ini berapa nih? 70 juta. Ini kita dapat 70 jutanya dari mana, teman-teman? Dari soal ada kan membayar dividen. Yang membayar dividen sebesar 70 juta ya. Oh, jadi Tanggal untuk yang ini udah dijelaskan ya di soal. Iya. Oke. Nah, terus apa lagi? Jurnal pembagian labanya, Dak. Ya, benar. Jurnal bagian laba. Laba bersih. Ya, laba bersih. Laba bersih Tanggal 31 Desember 2015. 2015. Oke, terus? Jurnalnya investasi entitas asosiasi
pada bagian laba atas entitas asosiasi. Investasi entitas asosiasi pada Bagian laba bagian atas laba entitas atas entitas Asosiasi. asosiasi asosiasi. Oke, terus sebesar 48 juta. berapa? 48 juta, Fit. 48 juta. Terus oke, sama ya. 48 juta. Nah, terus apa lagi nih? Selanjutnya kita catat jurnal penjualannya berarti. Penjualan atas investasi tadi. Oke, kita bikin di sini aja ya, teman-teman. ya, Jurnal Penjualan investasi. penjualan investasi. Investasi. Tanggal berapa? 1 Oktober. Dicatat pada tanggal 1 Oktober 2015. Oke. Jurnalnya? Itu investasi entitas asosiasi pada kas dulu, Fit. Tanya kas duluan ya? Ya, kas dulu. Kas pada investasi entitas asosiasi Dan keuntungan penjualan investasi entitas asosiasi. Yang Terus di kreditnya apa lagi? keuntungan penjualan investasi. Keuntungan penjualan Investasi. investasi. Berapa nih untuk nilainya? Untuk kasnya 65 juta ya, Fit. 65 juta. Terus untuk ininya 60 juta kan tadi? Iya, Iya, Bet. 60 juta. Terus untuk keuntungan tadi kan kita udah cari nih tadi. Yang diminta yang kedua tadi 5 juta. Oke. Terus mana? Ada lagi tambahan? Udah kayaknya, Bet. Berarti ini jurnal-jurnal yang dibutuhkan oleh PT Investor ya? Ya. Iya. Kita ini kan dulu ya teman-teman. Kita bolkan. Oke. Jadi ini tadi ya, untuk goodwill-nya itu tadi ada 30 juta. Terus yang kedua tadi itu hitungan keuntungan atau kerugian tadi itu mengalami keuntungan sebesar 5 juta. Terus ini ada jurnal-jurnal yang yang dibutuhkan oleh PT Investor kan. Ada jurnal yang diperlukan itu ada jurnal yang diperlukan kan. Terus ada jurnal pembagian dividen, terus ada jurnal pembagian laba bersih. Ada jurnal penjualan investasi. Oke. Nah, jadi kira-kira dari teman-teman ada tambahan atau cukup nih? Cukup, Bet. Ya, cukup. Dari Roy cukup. Dari Dwi gimana, Wi? Cukup, Fit. Oke. Kalau dari Liza gimana? Cukup, Bet. Oke, siap. Berarti selesai ya untuk soal 2.4 bab 2. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi video diskusi dari kelompok kami untuk mengerjakan beberapa latihan dan soal pada buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Dwi Martani. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya.